So, kita masih dalam seri Wait, the wait that is worth waiting for. Saya mau masuk ke tempat yang dimana kalian akan belajar bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang betul-betul luar biasa. Dia tidak bisa dikuasai oleh maut. Dia tidak bisa dikuasai oleh kematian. Dia adalah Allah yang hidup. Apa yang dia katakan di Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Yes, melalui kuasa kebangkitannya dia lakukan itu. Slide 42. Dari kebangkitannya Yesus. Ini kita masih di masa 14 Mei nanti kita merayakan Pentakosta. Katakan Pentakosta. Penta itu bahasa Yunani 50 artinya. 50 sejak Yesus mati disalibkan. 50 hari kemudian. Dia mencurahkan janjinya Allah ke bumi melalui Yoel pasal 2. Nubuatnya Yoel digenapi. Jadi Alkitab kita itu isinya nubuat yang digenapi dari apa yang Allah ngomong berapa ratus tahun yang sebelumnya. Do you understand? So berarti hidup kita itu 100% tergantung dari pengertian. That life is about waiting. But there is a wait that is worth waiting for. Ada penantian yang layak untuk kita nantikan. Makanya kamu mesti sungguh-sungguh kalau menanti janji Tuhan. Just because God promise you. Itu gak instan besok terjadi. Hello. Ada amin. Kalau langsung digenapi and batin kamu. Kristus belum ada dalam kamu. Kamu misuse the blessing. Seperti orang Israel. Dikasih tanah perjanjian. Penuh susu dan madu. Udah gak perlu kerja. Gak pernah pakai cangkul. Everything is given. They misuse it. A blessing can be turned into a curse loh. Kamu gak ngerti, berkat dari Tuhan bisa jadi kutuk loh. Gak semua berkat artinya hidup kamu enak. Berkat bukan duit dan tidak pernah materi. Karena Allah adalah roh. Apapun yang dari Allah pasti roh bunyinya. He gave you his spirit. Dia kasih urapannya, dia kasih kuasanya. But never cash. Gak ada mobil, gak ada baju. Kamu mau mobil, mau baju, beli ke toko. Nangkap ini? But he give you empowerment. Kekuatan untuk hidup benar seperti Yesus hidup di bumi. Seperti waktu dia di surga. Apapun yang Yesus lakukan selama 33 tahun. Gak pernah berbeda dengan bagaimana dia hidup di kerajaan surga. Makanya pada waktu muridnya minta di Lukas 11, di Matius 6. Ajarin kami berdoa. Sebab setiap kali kamu habis berdoa, mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi. That's the power we have. Kalau nggak ada itu, nggak ada uang, nggak ada persembahan bisa datang. Nobody want to listen you talk. People want to see power. Ada amin? Mana tanda itu? Kita minta. Mereka nggak minta diajari bagaimana khotbah. Petrus nggak pernah les khotbah. Tukang ikan. Dia tidak pernah masuk ke sekolah Alkitab Tiranus. Yang gurunya Paulus di situ. Gamaliel. Pure tukang ikan. But those who walk with God 3 tahun setengah. Dan di dalam 3 tahun itu mereka ngelihat. Pak Petrus sendiri melihat bagaimana dia melihat orang yang memberikan visi masa depan bagi dia. Katakan visi memberikan masa depan. Dan pada waktu dia memberikan visi untuk masa depannya. I will make you fishers of men. Aku mau bikin kamu penjala manusia. Dikasih visi gak? Yes, masa depannya berbeda gak? Minimum kalau kamu bisa mancing orang. Berarti kamu punya pengaruh sama orang loh. And what is that influence? Apa sih pengaruh itu? Love. Hanya satu. Love. Seluruh dunia butuh love. If you follow the Bible, 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi semua pelanggaran. Kita tidak menjadi hakim, God is the judge. Betul? Tapi untuk kamu melihat musuhmu dihakimi Tuhan, gak sabar. So kamu yang turun tangan. Nah karakter kayak gitu gak ada di Yesus. Yesus bisa menjadi hakim waktu di bumi. Punya murid menyangkal dia 3 kali, potongnya kepalanya si Petrus. Kelar kan? Betul apa tidak? Dipotong gak kepalanya Petrus? Bukannya Petrus yang potong kupingnya
keponakannya imam besar. Terus mau jadi hakim. Yesus nggak pernah jadi hakim. Kenapa? Karena dia tahu untuk apa dia datang. Yesus is a man of vision. Karena dia a man of vision, he is a man of the future. Lihat ke Ibrani 12. Ayat yang kedua. Ibrani 12. Kalian kalau mau lihat puncaknya daripada penyaliban sampai kebangkitan, Ibrani 12. Kenapa kok dia mau mati di kayu salib? Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Katakan sama-sama. Ini ruangan ini isinya muridnya Kristus. Murid hanya beginner loh. Ciri-ciri murid Kristus ada apa? Organ tubuhnya ada 2 yang spesifik. Kamu ikut nggak pelajaran hari-hari Kamis? Ciri-cirinya murid Kristus apa? Dia punya apa? Punya lidah seorang murid. Punya apa lagi? Pendengaran seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Enggak, Tuhan enggak mencari orang-orang hebat. Orang kaya. No, dia cari murid. Dan kalau engkau hidup sebagai murid Kristus, kamu akan berhidupnya persis kayak Yesus di bumi. You live to fulfill the vision of God the Father. Gak ada urusan agenda pribadi. Oke, lihat. Katakan sama-sama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Stop. Mana saksinya? Mana saksinya kita? Kalian lihat kata pertama? Itu kata sambung atau kata benda? Atau kata kerja? Makanya kalau baca kita mesti cerdas. Itu kata kerja, kata sambung, atau kata benda? Karena itu, apa itu? Bahasa Inggrisnya, therefore. Therefore ada hubungan dengan ayat sebelumnya enggak? Akibat itu, right? Jadi siapa saksi yang banyak? Yang di Ibrani 11. All those witnesses. Orang-orang yang hidup karena iman. Karena iman, kita tahu Allah membangun langit bumi ini dengan mendasarkan pada firman-Nya, pada hikmatnya. Karena iman Nuh membangun bahtera. Karena iman Musa mau menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa Israel yang dilepaskan dari Firaun. Are you hearing me? Karena iman Habel memberikan persembahan yang lebih bagus. All by faith. Semua saksinya Tuhan harus menang. Akhirnya imannya tidak kandas. Sesuai dengan perkataan Yesus di Matius 24. Buka ke Matius 24 sebentar. Matthew 24. Ayat 14. Kamu mesti hidup pakai agendanya Tuhan. Jangan pakai agenda pribadi. Matius 24 ayat 14. Ini buku Matius 24 itu nubuat masa akhir zaman. Kalau kamu mau tahu di dunia lagi ngalami apa? Oke, gempa bumi bersilih berganti terus paling besar sesuai dengan prediksi daripada BKMG. Jakarta paling parah untuk kena gempa bumi. Yang kedua Bogor. Seluruh pulau Jawa. Sangat-sangat prone buat earthquake. Baru saya baca, baru saya sebar-sebarin. Langsung Weda jam 12:30. Baru ada di KP ada gempa. Bukan di KP doang ada gempa. Maksud di KP hanya gempa. Kayaknya di seluruh tempat kena gempa. Itu apa tidak? Oh Jawa Barat kena gempa. Tapi karena dia tinggalnya di Kuningan Place, dia bilang aku kerasa di sini. Ya lu di situ. Tukang rambutku juga di situ juga kerasa di Kalibata. Teman saya di Prince Carlton juga, iya gue ada gempa bumi di sini. Yang ada di Keraton sebelahnya Plaza Indonesia, harganya 5 miliar dan 10 miliar kena gempa. Harga pasar nggak menentukan gempa. Betul apa tidak? Lu mau tinggal di daerah mana? Gempa is gempa. Right? Mau gempa. Kalian baca sendiri nanti di ayat 8. Perang, kerajaan melawan kerajaan. Gempa, badai, semua terjadi. Tapi ayat 14 yang penting.
Katakan sama-sama. Ayat 13, 14. 2, 3. 13 dulu ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan. Jadi lahir baru gak cukup dong. Karena mesti lulus kesudahannya. Karena lahir baru orok. Baru bayi. Betul apa tidak? Hanya karena James lahir dari mami penyanyi. Papi manajernya. Anaknya jadi musisi. Enggak, terus pada papi maminya bernubuat tuh. Tanda-tandanya udah keluar semua. Ini anak kan jadi musisi nih, lihat tanda. Tapi kan dia bukan musisi. Nanti kesudahannya, di kepenuhan waktunya Tuhan, dia akan dipromosi Tuhan. Yang orang tuanya gak pernah mikir, wow. Did you understand? Dan dari dinubuatin sampai menjadi kenyataan, there is the wait, there is worth waiting for. Kuncinya 66 buku is about waiting upon the Lord. Gak ada yang lain. Dan kalau kamu mau tahu itu waktunya Tuhan dan dia akan genapi, itu namanya kairos moment. Di mana dia buka jendelanya dan dia berkata, now is the time. You understand this? Dan semua ke akhir zaman dia ngatur kok waktunya. Yang penting kamu tahan gak imannya? Patah hati ditinggal pacar, belum juga diakui sebagai pacar. Ternyata dia koleksinya 10, kamu salah satu. Udah patah hati mau bunuh diri, mau minum baygon. Belum nunggu ketemu pacar kekasih kita yang setia namanya Yesus. Baru si Abdul. Udah mau bunuh diri. Patah hati, kalau engkau gak dapat engkau, aku tak bisa hidup tanpa engkau. Ya bohong. Coba dikasih kredit card tanpa limit, pasti hidup tanpa engkau. Betul apa tidak? Mau modal kayak apa, body kayak apa, kredit card unlimited limit please. Sekali gasek, no problem, gak pernah ditelepon balik. Betul nama Anda ini? Gak ada, keluar semuanya. Satu negara juga bisa dibeli sama kamu. Ayat 14, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini, Yesus hanya fokus ke Injil kerajaan loh. Dia gak fokus untuk bikin gereja pakai nama GGA kayak nama apa, gak ada. His focus is in the gospel of the kingdom. Oke. Injil kerajaan ini, 2, 3. Akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Semua manusia harus terima Injil kerajaan. Baru datangnya Tuhan. Jadi kamu jangan bingungin, jangan nakutin orang. Jangan khotbah-khotbah tentang akhir zaman, pada ketakutan gak pengen bertobat. Tapi bertobatnya dasarnya ketakutan. This is not fast. Ini bukan fast track loh ini. Sampai tidak ada orang lagi yang belum pernah mendengar Injil kerajaan. Baru dia datang kedua kali. Jadi kalau kamu melihat badai, banjir, tsunami, gempa bumi tadi malam, tadi pagi subuh. Itu baru awal, belum akhirnya. Tanda-tanda akhir zaman gerejanya Tuhan di tengah-tengah semua cobaan dan ujian iman. Di tengah-tengah itu semua banyak yang akan murtad. Matius 10 ayat 12, karena kebanyakan orang hilang kasihnya Allah. If you lose the love of God, you lose faith. Karena iman bekerja dengan kasih. Galatia 5 ayat 6. You don't have the love of God in you, kamu gak ada buah roh. Kamu gak ada sabar, lemah lembut, penguasaan diri, gentleness, zero. Karena yang punya semua itu adalah love. Not us, but love. So siapa saksinya kita? Yuk kita ke Ibrani 12. So kalau Anda mau berhasil sebagai pengikut Kristus, dia lihat Kristus. Makanya lihatnya ke atas, jangan ke bumi. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. So kita mendapat kehormatan dari papahnya Neni. Neni ada di sini juga. Okay, because the gospel of the kingdom, Injil kerajaan diberitakan. Amen. Karena kita mempunyai banyak saksi. Mana lidah-lidah murid? Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Dan dosa yang begitu merintangi. Anda hidup dalam dosa, tutup-tutupin kebenaran, hidup tutup-tutupin dosamu. Gak ada orang berdosa berani belak-belakan.
Beban loh hidup kamu. Mau ketemu orang canggung. Mau ke gereja malas. Karena dosa membebani kamu. Ikutin aja apa kata Tuhan. Ngapain dianalisa lagi. Ayat berikutnya. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lingkari kata tekun. Jadi orang ikut Yesus seperti orang berlomba. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan iman itu. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan ke masalah, jangan ke tantangan, frustrasi, depresi kamu. Lihat ke Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Katakan tekun memikul salib. Barang siapa mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Tekun. Gak usah khotbah. Kamu tiap hari punya platform kok untuk khotbah. Karena dengan siapa kau bertemu kamu bisa bersaksi. Siapa Yesus bagi kamu? Yesus gak perlu meja kayak ginian loh. Ya pendeta yang keren pakai ginian loh. Mau pakai akrilik kek, mau pakai mahogani kek. Yesus juga gak pernah pakai meja. Dialah khotbahnya. And so are we. We are supposed to preaching material. Anda mengerti? Kamu jangan ikutin tradisi gini. Di Alkitab kagak ada. Yesus khotbahnya di bukit. And he preached about him. And the kingdom. Nangkap ini? Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apakah Yesus kepala kita? Apakah dia CPU kita? So data mesti diproses di situ dong. You want have desire, kamu punya keinginan pribadi, kamu punya nafsu pribadi, kirim ke CPU-nya. Biar diproses, cocok gak sama surga? Kalau enggak, stop. Gak ada pergumulan. Karena data apapun yang masuk melalui nafsumu, impulsifmu, kompulsifmu harus diproses di kepalanya. Dan kepala gereja adalah Yesus Kristus. Amin. Mata kita tertuju pada Yesus yang mimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Dia abaikan apa? Kalau engkau pikul salib, kamu akan pikul apa? Kehinaan. Kamu akan dihina sama orang dunia. Karena kamu hidupnya gak kayak mereka. Dia tekun memikul kehinaan. Mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan ngomong kayak begini. Kenapa kok dia tekun? Nanti hari Kamis saya terjemahkan. Ini pun adalah proses yang akan kita lalui. Sebagai murid Kristus. Dia abaikan kehinaan. Karena dia raja, dia Allah. Sudah gak pakai baju, darah semua. Semua lena putihnya sudah darah, muka, daging, copot-copot. Sebab disabetin semua di sabet pakai buluh. Cambuk dengan cabang 5, ujungnya kaca dan besi. Dicambuk, ditarik badannya semuanya. Dia itu sambil mikul salib. Dia tekun jalan sampai Golgota. Itu nanjak jalannya. Dia tekun memikul salib dan setiap ganti sukacita. Sambil dia mikul, maminya Maria nangis. Dia bilang, ibu jangan kau menangis, kau menangisi dirimu. Dan dia pikul lagi, naik ke Golgota. Terus yang dia lihat bukannya salib. Yang dia lihat wajah-wajah kita semua. Itu yang bikin dia sukacita. Orang tua, kau taati firman, kau hidup sesuai firman tiap hari. Katakan kepada anakmu pagi, siang, malam. Tuhan mencintai engkau, makanya dia memberikan nyawanya buat kamu. Dan kamu mesti, ini loh hukum Allah. Ini skemanya Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tubuhmu, pikiranmu. Cintailah Tuhan. Kamu ngomong gitu tiap pagi, siang, malam anakmu. Itu anak akan berdoa, bertumbuh besar. Tidak ada yang dia cintai kecuali Allahnya. Dan dari Allahnya itu dia bisa mencintai orang tuanya.
Dia bisa mencintai dirinya dan dia bisa mencintai sesamanya. Katakan itu pagi, siang, malam. Waktu kau berjalan, waktu kau berbaring, waktu engkau duduk-duduk. Kamu ngomong itu, diulang-ulang. Forget about TL seminggu sekali. TL gak ada powernya. Kalau gak tiap hari orang tuanya ngomongin hukum Allah. Dari mana orang tua, bagaimana sih anak tahu ada Allah yang mencintai dia? Bagaimana anak ini tahu bahwa Allah minta dia mencintai Allahnya? Anaknya pasti tanya dong, Allahnya siapa sih? Kayak apa sih? Bukankah itu waktunya seorang bapak mengajar anaknya? Mana mungkin ada orang bisa mengenal Allah hanya seminggu sekali 45 menit. Habis itu dikasih hamburger, dikasih french fries. Mana mungkin dia ingat apa yang dibagikan 45 menit. Mereka akan stay di organisasi, tapi mereka nggak stay di cintanya Allah. Ada amin? So pada waktu Yesus pikul salib yang dilihat tuh kita. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dan setelah dia selesai, yang dia lihat bukan pendarahan lagi. Duduk di tahta di sebelah kanan bapaknya. Apa arti kata duduk? Watchman Nee berkata, when you are seated, you are at rest. It is finished. Orang kalau bekerja mesti berdiri. Tapi kalau dia duduk, dia don't walk. Gak mungkin Yesus bisa duduk sebelah kanan Bapa kalau belum selesai. Untuk apa dia datang ke bumi sebagai anak domba Allah? He finished. Saya mau kalian hidupmu tiap hari. Seperti matanya Yesus melihat Bapaknya tiap hari, 6 kali sehari. Selalu solitude and silence. Selalu di tempat solitary praise be to Father. Kita tiru karena kita pengikutnya dia. Teladan kita. Ada amin? So kita lihat di Lukas 24 dari slide-nya kita. Petrus bimbang. Dia lupa peringatan 3 kali akan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus yang Yesus sampaikan. Dan pada waktu dia lihat kuburannya yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan para perempuan itu. Dikatakan kuburannya udah kosong loh. Slide 38, Sony. Saya mau kasih tahu pada kalian. How great is the love of the Father. Bukan dari matinya. Bukan dari kebangkitannya toh. Tapi hatinya Yesus terhadap muridnya. Amazing. Dan setelah mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Dan kepada semua saudara yang lain. Anda tahu kenapa 11 kan? Satunya Yudas Iskariot. Betul tidak? Dia udah mati, perutnya pecah. Pak. Oke. Karena dia jual nyawa Yesus untuk 30 keping perak. Katakan sama-sama. Ini satu ayat ya. Saya pecah-pecah kayak begini. 2, 3. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala. Magdala itu nama kota. Inilah Maria Magdalena. Magdala tempat pabrik tekstil. So Maria Magdalena pengusaha kaya. Makanya dia bendaharanya Yesus. Dia tahu manage uang bagaimana. Dan dia punya dirasuk 7 setan. Makanya gak bisa waras bekerja. Tapi waktu ketemu Yesus setannya keluar semuanya. Makanya dia mengabdi dirinya. Untuk melayani Yesus. Memberi keahlian dia. Lanjut. Dan Yohana. Ini bendaharanya Herodes. Dan Maria ibunya Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasulnya. Tetapi bagi mereka, bagi rasul-rasul itu, perkataan-perkataan perempuan-perempuan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Murid-murid Yesus, katakan sama-sama, menanti jawaban di mana tubuh mayat Yesus dalam kekacauan dan kebingungan dan ketakutan. Lukas 24 ayat 12, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Dia tanya kemana? Petrus tanya kemana? Kenapa kok kamu mau bertanya? Kenapa kamu bikin keputusan itu di hati? Karena Tuhan bikin kamu seperti itu. Dengan dia meminta kalian untuk mencintai Tuhan Allahnya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan tubuh, dan pikiran kalian. Semua keputusan dibikinnya di hati. Tidak pernah di sini. Your heart, your spirit is your will. Okay?
Yesus menampakkan diri kepada kedua murid dalam perjalanan ke kampung Emmaus. Dan pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka lagi diskusi. Kalau Anda lihat, kalau Petrus nggak diskusi kan, dia ngumpet kan. Anda tahu kenapa kan? Sebab gara-gara dia nyangkal Yesus 3 kali kan. Yesus mati, right? Halo? Kira-kira terkondem gak dia? Tertuduh gak? Apalagi Yesus udah kasih tahu lagi. Kamu tahu gak? Kamu akan nyangkal aku 3 kali loh. Sebelum ayam berkokok loh. Enggak. Biar gue masuk penjara. Enggak. Justru apa yang dia ngomong. Dia tidak lakukan. Ini pelajaran buat hari Kamis. Why do you need to be practicing the presence? Untuk tahu yang ngomong itu siapa. Waktu dia nantang. Biar semua masuk penjara. Aku juga akan masuk demi kamu. Kayaknya nunjukin dia cinta. Padahal dia gak cinta. Di depan Yesus yang disiksa oleh Imam Kayafas. Satu gendok perempuan bertanya, kamu kan orang-orang Galilea juga kan? Banyak tanya orang Galilea doang loh. Gak ngomong tentang murid loh. Langsung dia sumpah. Yesus pun disumpahin. Only Jesus know you dari dalam batinmu. Udah deh, kita kalau sama Yesus berserah aja dah. Gak usah nunjukin, gak usah ada pembuktian. Nothing good in us. Gak ada yang benar. So, Petrus masih bimbang. Lupa peringatan 3 kali itu. Nah ketika mereka sedang bercakap-cakap, teman yang lain diskusi. Tapi Yesus join diskusi mereka. Tapi sesuatu menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenal dia. Jadi saya mau kasih tahu pada kalian. Mau baca Alkitab, matamu gak dibuka sama Tuhan. Nggak ngerti. This is one book yang kamu gak bisa pakai otak untuk menangkap. One book. Karena ini buku mengenai hatinya Allah kita kepada pilihannya dia. It's talking about heart. Gila, Yesusnya bangkit. Ikutin ngomong, kamu ngomong apa sih? Dan mata mereka ketutup. You don't practice the presence of God daily. Nggak akan kebuka. Saya bersyukur. Nggak ada orang pinter di GGA. Tapi orang keminter banyak. Tapi di mata Tuhan nggak ada orang pinter. Betul betul tidak? Nggak bisa ngerti kok. Dan apa yang Yesus bagikan? Maka berhentilah. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ini Yesus udah bangkit loh ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mukanya ada pengharapan atau muram? Mereka lebih mentingin diri sendiri, subjektif sekali. Yesusnya kita, pengharapan kita yang kasih visi sama kita. Yang menjaminkan bahwa Allah maut gak akan nelen kita. Kan langsung ke Petrus ngomongnya. Loh kok dicambukin? Yesus yang bisa ngomong kepada badai, diam. Diam. Kenapa sekarang dicambukin dia diam? Anda bisa bayangkan sebagai muridnya Yesus seperti apa pusingnya? Bohong gak itu? Loh dia bisa belah laut merah. Dia bisa bikin badai taufan diam. Dia bisa bikin mata buta melihat. Dia bisa bikin orang kusta tahir. Loh kok dia dipukulin, dicambukin kok diam? Mana kuasanya? Hello. Makanya Petrus mesti bantu dong. Begitu Yesus memberikan dirinya, bukan ditangkap Yudas, memberi diri ke Yudas. Dan Petrus keluarin pedang. Kupingnya si Malkus copot loh. Dan Yesus berkata, masukin dong. Di versi lainnya di Matius, kamu pakai pedang, kamu akan dibunuh pakai pedang. Apa yang kau tabur kau tuai. Dan langsung dia ambil potongan kuping. Di depan orang yang mengkhianati dia dengan ciuman. Dia lakukan mujizat kesembuhan. What a God. What a love. Padahal kupingnya siapa? Kupingnya penjahat yang nyalipin dia atau kupingnya muridnya dia yang dipasang? Musuhnya. Kita belum kemana-mana kalau gak mencintai musuh kita. Seperti Yesus mencintai musuh kita. Kita kan musuhnya dia semuanya aslinya. Jangan lupa. Katanya kacang gak boleh lupa kulitnya katanya. Dulu kita sejahat Petrus, kita sejahat Malkus, kita sejahat Imam Kayafas.
Apalagi jadi kepala pendoa syafaat di gereja. Untung di sini nggak ada. Lanjut. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan selama perjalanan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram dan dijawab Yesusnya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Kok nanya bisa nggak tahu? Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena mereka beginner ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya otaknya. Apa ya? What's wrong with us? Apa yang problem sama kita semua sebetulnya? The problem with us is our heart. Karena hati kita adalah roh kita. And roh kita adalah my will, kemauan kita. That's the problem. Semua keputusan yang kita buat, mau jatuh dalam perzinahan, mau bohong, mau pura-pura hebat. Itu keluar dari hati. Waktu hati jatuh dalam godaan, yes. Mestinya ngomong no, jadi yes. Itu isunya hati. Gak ada kepala di sini. Hai kamu orang bodoh, langsung dong. Tuhan Yesus kan dokternya. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Karena mereka kan hidup dengan buku Nabi Musa kan. Betul Pak Tidak? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mati dulu, Yohanes 12 ayat 24. Kecuali sebuah biji jatuh dan mati, dia akan sendirian. Tapi kalau bijinya jatuh ke tanah dan mati, dia akan pecah akar keluar, tumbuh tunas dan tumbuh tanaman dan berbuah lebih banyak daripada satu biji. Yes or no? That's the kingdom. Itu bagaimana hidup sebetulnya. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Yesus yang bangkit dari mati, ngajarin orang murid-murid dia yang udah 3,5 tahun hidup sama dia, makan tidur, dengerin dia khotbah, dengerin dia ngajar, melakukan mujizat. Dia sekarang udah bangkit dari mati, udah menjadi apa yang dia khotbahin. Sekarang dia hadir, gak ada yang ingat sama sekali. Kira-kira kalau manusia biasa frustrasi tidak? Gila gue mesti ngapain lagi, kurang pembuktian apa lagi. Aku kayak Inge berkata, gue potong dadaku, gue belek, gue buktikan loh. Gak bisa lagi, udah hancur di kayu salib, kurang bukti apa lagi. Ada amin. Lalu ia menjelaskan, katakan sama-sama, jangan mau diceritain pendeta, ayo katakan sama-sama, biar Roh Kudus yang ceritakan ke kamu. 2, 3. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Apa itu seluruh kitab suci? Mulai dari kitab-kitab Musa. Ada berapa kitab Musa? 5. Oke, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Lanjut. Dan segala kitab Nabi dari Yesaya sampai ke Maleaki. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Kleopas sama teman, jangan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari udah menjelang malam, matahari sudah hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Karena berapa hari yang lalu dia melakukan perjamuan suci terakhir. Ingat gak foto bersama? Yesus dan muridnya. Halo? Itu ada kan di depan tuh, saya beli tuh lukisannya. Foto bersama. Jesus and the 12. Right? Itu kan baru berapa hari yang lalu. Begitu mereka kan ada di ruang perjamuan akhir di Yohanes 13. Di situ dia makan langsung. Yes! Kita kan waktu itu makan perjamuan terakhir sama dia di ruang atas di Yerusalem. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka baru sadar, matanya Siapa bilang kamu kalau belajar Alkitab langsung baca, langsung mengerti? Gak bisa. Memang kalau gak dibuka kagak bisa. Makanya tiap hari harus datang ke Tuhan. Gak bisa, enggak. Ikutin jamnya para rasul. Ikutin jamnya Yesus. Pagi hari subuh, waktu masih gelap ya sudah keluar. Kemudian jam 10. Kemudian jam 2 sebelum makan Petrus.
Di Kisah Rasul 10 sebelum ketemu Cornelius. Jam 3 siang, jam 6 malam. Ikutin ya jam-jam waktu dia mati di kayu salib. Itu jam doanya dia tuh. Dan kalau kamu pengikut Yesus ya mesti ngikutin kayak gitu. Ngapain ngikutin saya? Orang saya aja masih belajar. Ikutin the Bible. Ada amin. Terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi dia udah lenyap. Karena dia pakai tubuh dipermuliakan. Kata mereka, katakan sama-sama. Kata mereka seorang kepada yang lain baru dan mereka ingat yang rohani. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Baru enggak mereka setelah dibuka matanya siapa yang ngajak mereka perjamuan terakhir di Emmaus itu. Baru enggak mereka sadar yang Tuhan kerjakan di hati mereka. Sementara Yesus ngajarin seluruh kitab suci dari perjalanan di mana Yesus gabung sampai ke kampung Emmaus. Baru enggak dia sadar apa yang mereka alami di roh mereka. Anda mau tahu? Saya gak percaya Tuhan gak ngomong sama kamu. But you are not aware kalau Tuhan tuh ngomong. That's the problem. Makanya seperti yang saya ajarkan. Every time kamu datang ke Tuhan. Day by day. Harus sangkal diri pikul salib setiap hari. Lukas 9:32. Setiap hari. Bukan seminggu sekali. Yang seminggu sekali Kristennya cuma dengerin khotbah apa kata pendeta. You're not a disciple. Gak usah nanya kalau mati kemana. You are not disciple. Kalau tidak disciple kamu tidak hidup di dalam kerajaan surga. Kalau tidak hidup di dalam kerajaan Allah, kenapa kalau minta jaminan kalau mati ke surga? Di bumi aja tidak ngikutin kerajaan surga. Bagaimana kalau mati jasadnya akan ke surga? Ayo hearing me. Nangkap gak sih kalian? Kerajaan surga itu di bumi. Tidak tunggu kau mati. Kalau enggak cocok kita adalah utusan Kristus. Amin. Di Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata kepada mereka. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Bahasanya dia aja beda. Jadi kalau mau ketemu sama kita salah satu masalah. Kalau kita praktek hidup kayak Yesus. Kita akan spontan, alamiah, mudah. Tidak perlu belajar dulu. Langsung ngomong. Damai sejahtera bagi kamu. Kamu gak akan ngomong. Kenapa ini begini? Selamat pagi. Shalom. Enggak, just say damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu dia ngomong kayak gitu, dia bawa benar-benar damainya. Ini bukan omdo, you know. He bring the peace, karena dia raja damai kan. Mereka terkejut dan takut. Menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri loh ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi waktu Yesus bangkit dari mati masih pakai tubuh daging apa tidak? Masih pakai tubuh tulang, yes or no? Sampai hari ini di surga. Dia masih punya tulang, dia masih punya badan. Karena dia akan kembali ke bumi. Dia akan tunjukin bekas tusukannya, pakunya kepada orang Israel. Baca Sakaria dong. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, belum percaya tapi girang loh. Dan masih heran, termangu-mangu, shock alias amazed. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Membumi gak ngomongnya? Atau pakai bahasa roh. Karena dia baru dari pakai badan surga. Atau ada ikan selar goreng pakai sambal mata. Ada ikan kembong westmol. Dia makannya ikan. Dia gak makan ibi. Dia gak makan bab satu. Makanya ikan. Ibu Lili ikan. Makanya penuh protein dia. Tidak ada penyakit jantung. Ada amin? Ikan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, ada padamu makanan di sini. Jadi kalau saya datang ke rumahmu saya akan tanya ada makanan enggak? Ini bukan pendeta rakus loh. Aku ngikutin Yesus loh. Nangkap enggak nih? Bukan aji mumpung juga. Memang jam makan kok. Nangkap ya?
Jangan bilang sampai, waduh gue mesti, tunggu, gue panggil Gojek ya. Gak bisa, too late. Nanti saya yang bikin mujizat lebih dulu. Sudah ada areng dan sudah ada ikan dan roti di situ. Ikannya belakangan yang diremurit. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Udah digoreng juga sih. Dan dia mengambilnya, memakannya di depan mata mereka. Ini untuk buktikan dia bukan hantu. Hantu kan roh. Betul gak? Jadi kalau kamu masih takut sama hantu, sama jalan lorong gelap, ada takut ada pucung-pucung di situ. Berarti kamu belum hidup dengan mata terbuka bagi Yesus. Rohanimu mati. Yang dilihat hantu. Yesus berkata, bagaimana hantu? Aku ada badan, ada tulang. Sini, mana makanan? Harus dikasih ikan goreng, masih ikan mentah. Nah, langsung dia makan. Mana ada hantu makan ikan? Dan dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Hati-hati ya, Yesus gak pernah nunjukin wajahnya, rupanya. Dia selalu ngomong pakai perkataan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi sekarang udah ngerti belum? Kitab para nabi, 5 kitab Taurat, kitab Mazmur isinya tentang siapa? Jangan ngomong Daud. Yesus itu. Di mana kata pertama muncul di kitab Mazmur? Eli, Eli, lama sabachthani. Di mana? Mazmur 22. Ada di Matius. Ini kamu belajar karena kamu bergaul sama firman tiap hari. Makananmu adalah rumput hijau, adalah perkataan Tuhan. Makanya merenungkan firman menghasilkan transformasi. Tanpa merenungkan, terasi. Tulis dong, masukin ke Twitter, masukin dong. Ini kan asli Indri Gautama. Meditasi firman menghasilkan transformasi. Tidak meditasi menghasilkan terasi. Kamu tahu terasi itu apa? Ikan udang mentah sengaja dibusukin. Makanya hidupmu busuk. Siapa yang semua suka makan terasi? Kan terasi sebelum diulek jadi sambal kan mesti dibakar dulu kan? Coba satu rumah menggelegar gak? Rame gak satu rumah? Wah, siapa yang lagi makan terasi nih? Tapi begitu ada dicobek batu, sambal ulek terasi. Sini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Katakan menanti di kota ini. Kamu harus menanti di kota ini. Sampai kamu terima janji Bapakku. Apa yang terjadi selama disuruh menanti? Di Yohanes 21. A very dramatic things happen. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias atau Galilea. Namanya sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi, mana lidah murid? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Thomas yang disebut Didimus atau the twin. Ini kembar ya Thomas ya. Nathanael dari Kana yang Galilea. Anak-anak Zebedius. Dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, katakan yang keras. 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Dan mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Anda perhatikan nama yang terdaftar di situ. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang disebut yang di Galilea, anak Zebedius. Saya mau tanya, profesi mereka semua apa? Semuanya mereka kerjanya apa? Tukang ikan.
Mereka adalah raja perikanan. Mereka bukan lulusan sekolah kitab loh. Mereka bukan muridnya Gamaliel. Mereka tidak dihitung oleh rabi-rabi Yahudi. Tapi mereka dipilih oleh rabi segala rabi. Saya berdoa kamu menangkap itu. Kita semua gak akan masuk ke dalam kelas kualifikasi rabi-rabi di Israel. Tapi ada rabi di atas segala rabi yang pilih kita. Dari kubangan yang hitam. Dari lumpur yang berlumpur hitam yang penuh kenajisan, kesombongan. Dia pilih kita. Hanya Rabi Yesus bisa lakukan itu. Dan lihat ayat 3-nya. Ini kata-kata powerful sekali. Kata Simon Petrus kepada mereka. Kepada teman-temannya ya. Semuanya tukang ikan. You understand? Dua, tiga. Aku pergi menangkap. Nah saya mau tanya. Ini Yohanes 21 Yesus sudah bangkit dari mati belum? Udah bangkit belum? Sini semua kejadian udah bangkit dari mati. Karena Yohanes 20 dia ketemu sama Thomas kan. Si Thomas kan waktu Yesus muncul di rumah yang digembok. Kan gak ada Thomas. Terus murid-muridnya bersaksi kepada Thomas. Yesus bangkit loh. Gue gak percaya. Sampai aku masukin jariku ke dalam lubang paku, ke dalam lubang di sampingnya, aku gak akan percaya. Betul gak? Kemudian 8 hari kemudian, berapa hari kemudian? Hari ke-8, katakan hari ke-8. 8 adalah new beginning. Permulaan baru. 7 kesempurnaan, 8 permulaan baru. In the new beginning, Thomas ada di rumah yang digembok itu karena mereka ketakutan sama orang Farisi, sama para tentara Romawi. Digembok semua. Yesus masuk. And Yesus ini Yohanes 20 loh ini. Yohanes 19 Yesus mati. Jadi you need to know the Bible. And dia masuk. Yang dicari bukan Petrus, bukan Matius, bukan Lukas, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Thomas, masukkan tanganmu. Kalau saya jadi Yesus, jadi Thomas, kira-kira mau pingsan gak? Aduh, kok langsung ke gue sih? Kok gak umum aja kasih pengetahuan umum. Bahwa betul-betul dia itu, bukan hantu. Kok langsung ke aku sih dan diulangi kata-kata Thomas. Masukkan jarimu ke lubang paku. Masukkan jarimu ke lambungku. Enggak melakukan, dia langsung ngomong apa? Aku sudah melihat Yesus. Thomas, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Itu bukan penghinaan loh itu. Itu kasih loh. Itu bukan dipermalukan di muka umum. Yesus bisa ngomong kebenaran tanpa menghakimi. Kalau menghakimi, Thomas tidak mungkin menjadi martir di India. Dan dia mati, disiksa di India. Karena nama Yesus. Mana ada orang mau mati bagi orang yang menghina dia. Yesus tidak menghina sama sekali. And then, habis itu dia datang ke Galilea. Persis pesannya dia kepada Maria Magdalena, panggil si Petrus, aku mau ketemu dia di Galilea. Dan pada waktu dia ngomong seperti itu, Yesus kan gak jalan kaki ke Galilea, kan tinggal pindah doang kan. Seperti Filipus, ingat gak ke Asdod? Tiba-tiba dipindahin. Halo, itu pakai badan dipermuliakan. Maria Magdalena mesti pergi ke rumahnya si Petrus. Dan Petrus pergi ke tempat Danau Galilea. Dan pada waktu dia berangkat ke sana kan dia gak tahu Yesusnya ada di situ. Dia ngomong apa sama teman-temannya? Aku mau nangkap ikan. Di danau yang sama, di kerjaan yang sama. Yesus kasih panggilan dia. Kamu akan jadi penjala manusia. Di danau yang sama. Yesus mesti bawa dia ke tempat yang lampau. Untuk membawa dia ke tempat masa depan. Masa lampaunya bukan untuk menghakimi. Tapi untuk ngingetin. Dan bagaimana caranya dia melakukannya itu? Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dia kan gak kayak orang, bukan kayak kita kan ya.
Nah kan, gak setia kan? Ya baru ditinggal 3 hari. Balik lagi ke kerjaan lama. Dia ngomong kayak gitu gak nadanya? Atau ngomongnya, anak-anakku ada lauk apa enggak? Kira-kira muridnya sadar diri gak? Atau lagi terkesima, terhipnotis, lapar, ikan. Dia mau cari kangkau kan, dari jual ikan kan? Right? Adakah kamu punya lauk pauk? And jawab mereka, santai. Kan matanya belum dibuka. Gak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Kalian mau tahu? Persis Lukas 5. Yesus suatu hari mau mengajar. Dia masuk kapal. Yang dipilih kapalnya Simon Petrus. Ingat Lukas 5 ayat 1 sampai 10. Right? Di Lukas 5 ayat 1 sampai 10. Yesus berkata setelah dia ngajar. Pak kemari dong. Kasih aku ikan. Kita udah semalaman gak dapat ikan. Tebarkan jalamu ke kanan. Langsung jalannya mau robek. Penuh sama ikan. Sampai Petrus ngajak temen-temennya. Ya itu tuh daftarnya tuh. Yuk bagi-bagi. Bagi panen. Kalau gak tenggelam kapal gua. Kapalku gak sanggup begini banyak. Dan langsung Petrus berkata. Karena dia tantang Yesus kan. Sesuai perkataanmu kau lakukan ya. Gara-gara perkataanmu loh. Tapi dia nantang. Bukan karena iman. Begitu dia banyak. Dia langsung nyemplung. Dia langsung datang ke Tuhan. Dia ngapain? Bertobat. Yesus gak pusingin dengan nangis-nangisnya dia. Yesus berkata, hari ini aku jadikan kamu penjala manusia. Ingat ya memorinya? Danau Galilea gak ketemu ikan. Karena di sini ditanya juga. Lalu mereka ditanya, ada lauk gak? Ada ikan gak? Gak ada. Sama kan kondisinya? Dia bikin skenario the same flashback of the past. To bring you to the future. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus, yang tidur di dadanya Yesus siapa itu? Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Dan Yesus dan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saya mau tanya, Yesus bisa masak gak? Dia mesti masak supaya dia bisa relevan. Dia gak pernah berdiri sebagai imam besar. Dia gak pernah berdiri sebagai pendeta. My goodness. Dia turun ke tahtanya, ke levelnya jemaatnya. Dan kata Yesus kepada, ini bukan karena hobi masak ya. Gak ada urusan sama hobi loh ini. Ini karena melayani. Dan Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jalannya gak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Saya mau tanya, yang punya kuasa siapa ya? Itu ikan, Yesus apa Petrus, tukang-tukang ikan itu? Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Betul kan? Anda mau tahu kapan Petrus hilang visinya? Pada waktu dia melihat di Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Kamu buka Alkitabnya, sekarang saya nggak ada di PowerPoint. Kalau semuanya di PowerPoint nggak kelar-kelar kita pokoknya. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Petrus sudah hilang visinya, panggilannya. Semenjak dia lihat Yesus ditangkap di rumah Imam Kayafas dan mukanya disabetin sama Imam Kayafas dan Imam Hanas. Ingat di situ? Dan dia mau buktikan bahwa dia cinta Yesus. Betul atau tidak? Makanya dia deket-deket kan? Dekat api unggun. Ingat? Dia kan satu-satunya yang datang ngeliat Yesus kan? Dan Yesus ngomong apa sebelum itu terjadi? Di Lukas 22 ayat 31-34. Yesus ngomong apa? Simon, Simon. Iblis sudah menampi kamu. Tapi kamu jangan takut. Karena aku berdoa
buat kamu. Siapa yang doain Petrus? Kamu kalau masuk ke dalam pencobaan, tenang. Yang doain kamu tuh Yesus. Lain kalau kamu memang main gila sama pencobaan. Tapi kalau Yesus mau masuk kamu, supaya mulutmu itu cocok gak sama hatinya. Kadang-kadang terlalu muluk-muluk menjamin-jamin ternyata hatinya gak kayak gitu. Ya mesti masuk pencobaan supaya tahu. So, Yesus berkata, jangan takut, aku berdoa. Kemudian Yesus berkata, nanti ya kalau sudah insaf ya, ajarin saudaramu. Di situ panggilan gembala diberikan. Kamu gak mungkin dapat panggilan Tuhan kalau kamu gak melalui pencobaan. Pencobaan akan membuktikan, do you really have a calling or not? Gak mungkin. And jawab Petrus, di Lukas 22, Petrus berkata, bahwa Yesus berkata, kamu akan ditambil loh, kayak gandum loh, iblis loh. Tapi aku berdoa, nanti supaya imanmu jangan gugur. Yang gak gugur apanya? Jabatan, kedudukan, panggilan atau iman. Our treasure, kekayaan kita itu iman. Bukan gelar rasul, pendeta, nothing. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkan saudaramu. Dan jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara, mati bersama-sama dengan engkau. Justru apa yang dia ngomong, dijamin-jaminin dia gak lakukan. Betul apa tidak? Tetapi Yesus berkata, aku berkata padamu Petrus, hari ini ayam tidak berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenali aku. So, dia nonton di pekarangan rumahnya Imam Kayafas. Dia lihatin Yesus disabetin. Sementara Yesus disiksa, Petrusnya ngelihat, itu kok orang bisa membuat badai diem kok jadi didiemin. Mana kuasanya? Ini gimana sih nih? Dan kemudian ada anak kecil. Kamu orang Galilea kan? Enggak, aku sumpah aku gak tahu tuh orang siapa tuh. Kok justru apa yang dia ngomong dia gak lakukan? Ya kok apa yang dia ngomong bukan hatinya? Makanya di Yohanes 21, ada cara Yesus menghasilkan a man of destiny. Balik ke slide please. Cara Yesus menghasilkan a man of destiny. Katakan a man of destiny. Adalah by question. Thank God Tuhan gak membangun muridnya melalui kuliah, kerja nyata, KKN. Tapi melalui question. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka itu? Mereka itu siapa? Itu tuh yang namanya di daftar tadi semua tuh. Dan jawab Petrus kepadanya. Ini orang ada panggilan gak? Dia diperkecualikan gak dari murid yang lain? Karena dia masuk 5 jawatan. Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan dong domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hatinya Petrus. Bahasa Inggrisnya berkata pahit, sakit hatinya. Ditanya 3 kali sama Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ini sombongnya udah hilang belum? Egonya udah hilang belum? Kalau ngomong, aku siap masuk penjara, mati buat engkau. Itu ego atau cinta? Ego. Dari sini baru tahu itu ego. Kalau sekarang ditanya 3 kali, langsung muka ke muka sama Yesus. Didatenginya dia loh. Yesus gak kumpulin rame-rame semua kepala pastoral. Hanya datang ke dia. Do you love me? 3 kali. Kau yang tahu. Engkau yang tahu. Bahwa aku mengasihi engkau. Sekarang genuine gak cintanya dia? Genuine. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Karena masih muda sih. Aku punya panggilan. Aku akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi jika engkau sudah tua. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan ngikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Apakah Tuhan jelas sekali memberikan pada dia panggilannya dan akhir daripada destiny-nya? He will die as a martyr. Sesudah mengatakan demikian dari Alpha dan Omega, baru Yesus ngomong, come, follow me. Baru benar-benar kehendakmu satu dengan kehendakku. So untuk Anda bisa mencapai titik Getsemanimu, you have to have your Getsemani. Di mana kehendakmu sudah satu dengan kehendak Allah. Kalau perlu sampai pecah pembuluh darahmu. Tapi Yesus jamin kok, pencobaan yang kau alami tidak sampai meneteskan darah. If you want to know the will of God, that will be the will of God. So saya tulis di sini. Waktu di mana mereka mesti nunggu for certainty bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan is uncertain. Karena pada waktu kamu menanti dengan ketidakpastian, apa yang ada di hatimu dibentuk Tuhan. Yang salah dia bentuk kamu kembali. Melalui dialog seperti dia dengan Petrus. Ini adalah kelas murid dari Yesus Kristus. Ini yang kamu mesti alami tiap hari. Baru kamu bisa jadi murid Kristus. Lalu setelah Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sama yang ngomong sama dia. Di Danau Galilea, di tempat Imam Kayafas, di Kaisaria Filipi, di Matius 16. Dan dia dikatakan bahwa kau namanya akan berubah jadi Petrus. Yang kedua, kau akan jadi penjala manusia. Karena Yesus melihat yang punya visi, yang ngasih visi mati, disiksa tanpa power. Dia pun mati visinya. Saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Yang bikin visi bisa mati. Tapi pada hari ketiga dia bangkit loh. Visinya gak akan mati. Walaupun visionerinya mati, visi tidak pernah mati. Karena di mana tidak ada visi, umatnya liar. Anda mau tahu kenapa kekristenanmu berantakan? Because you don't have vision. Kenapa gak ada visi? Because you don't read the Bible. Kamu mau kelihatan Kristen, tapi hatinya belum kenal Tuhan. So melalui pengalaman daripada Petrus, saya menemukan, where there is no vision, there is no future. Apakah Yesus bertemu dengan Petrus bertanya 3 kali memberikan dia masa depan dia? Menggembalakan domanya dia? Yes. Apakah itu penjala manusia? Apakah menjala manusia artinya memuridkan manusia? Menjadi murid Kristus? Iya dong, kan gembalakan domba aku. Itu pemuridan. Number 2. Di mana there is no vision, you live in the past. Begitu Yesus bangkit dari mati, hilang dari kuburan. Si Petrus ngomong apa tadi? Yohanes 21 ayat 3. Yuk kita mancing lagi yuk. Kembali gak dia hidup di masa lampau? Kembali gak? Kalian bisa pindah ke GGL loh, dari gereja lain loh. Tapi kalau engkau tidak punya visi jelas di gereja ini, you will do exactly what you did in the old church. You will live in the past. Karena dia balik mancing, betul? Betul gak? Powerful, itu powerful sekali. So where there is no vision, you live in the past. Sebab tanpa visi, tanpa pewahyuan akan hidupmu, pasti engkau tetap hidup dalam masa lampaumu. And you wonder, kok kita gak kemana-mana setelah ikut Tuhan, setelah dibaptis, kok gak ngalami apa-apa? Because you live in the past. Seperti Simon Petrus. Ayo kita mancing lagi. Matius 4:19 Yesus memilih murid-muridnya. Betul atau tidak? Lukas 5 Yesus masuk ke dalam kapalnya Simon Petrus. Dia ngajar. Kan dia dengar apa yang diajarin. Sudah gitu maju agak ke dalam. Lemparkan jalamu. Enggak ada semalam suntuk kita nyari ikan gak ada ikan.
lempar sebelah kanan. Penuh teman-temannya diajak semua. Jadi teman-teman yang namanya didaftarin lihat semua gak kejadian Lukas 5? Tapi teman-teman yang sama itu juga ikut mancing lagi gak? Gak mancing manusia, mancing ikan lagi gak? You lose your vision, you live in the past. Kamu kalau ikut Yesus, hidupmu akan hidup dan hidup berkelimpahan. Life with the future. Bukan hidup di masa lampau. Kemudian berjuang dengan kerja cara masa lampau. Mau memberikan buah sulung, mau kasih perpuluhan, mau kasih persembahan kasih. Ya terang aja bokeh. Because the past has no prosperity. The future has prosperity. And the future is being in Christ. Hidup di dalam Kristus. Saya mau tutup dengan Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Ini caranya kalian yang menjadi member gereja GGA. Hati-hati ya, kamu capek-capek melayani, but you're not living in Christ. Galatia 3 ayat 27. Katakan sama-sama 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, apa tuh maksudnya tuh? Sudah baptis air, sekarang baptis dalam Kristus, apa tuh artinya tuh? Tujuannya kamu dibaptis biar basah, cuman itu aja. Is that all the purpose? To get you wet, supaya basah? Basah gak ada masalah. Karena itu mesti deklarasi di mukanya setan, deklarasi di mukanya malaikat-malaikat yang berontak. Deklarasi ke teman-teman kamu yang masih menyembah Allah yang bukan Allah. Yang kamu berkata, aku mati dari segala Allah-Allahku. Dan aku dikubur dengan dosaku. Dan aku keluar dari air dengan kuasa kebangkitan Yesus dengan kemuliaan Allah. Di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Di dalam nama artinya di dalam Allah Tritunggal, aku akan hidup setelah aku keluar dari air. Do you understand? Makanya setiap hari kamu hidup dibaptis dalam Kristus. Practicing the presence of God. Apa bedanya Kristus dan Yesus? Apa bedanya Kristus dan Yesus? Yesus adalah manusia yang menjadi domba Allah yang mati bagi dosa kita. Right? Kristus adalah domba Allah yang mati, yang bangkit pada hari ketiga. Mengalahkan kematian, maut, dan kuburan. Right? Kristus adalah Mesias. He is God. Dibaptis dalam Allah yang hidup. Dan hidup kita di dalamnya. Baptis artinya direndam. Tidak pakai air lagi sekarang. Pakai pribadi Allah. Kalau kamu hidup kayak gini tiap hari, minimum. Tradisinya untuk hidup seperti ini, seperti Yesus. You have solitude and silence. Standar. Breath prayer. Lectio Divina. Mendengar Tuhan ngomong melalui Alkitabnya. This is kebiasaan ritmenya Yesus. Kalau kamu gak hidup kayak gitu, kamu gak dibaptis dalam Kristus. Kamu cuma punya foto, kamu direndam air. Tapi hidupmu semau-maunya sendiri, seenak-enaknya sendiri persis kayak Eugene Peterson tadi ngomong. Hidupnya dulu kamu sedikit sini seenaknya independent and piecemeal here. And you just make decision your own way. But no more. Because you've been baptized. Lanjut. Telah mengenakan. Jadi orang ngelihat kamu. Atau melihat Kristus dalam kamu. Ayat 28. Dalam hal ini. Tidak ada orang Yahudi, gak ada label-label tuh. Yahudi, Yunani, gak ada hamba, gak ada orang merdeka, gak ada laki, gak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau engkau berendam di dalam hadirat Kristus, gak mungkin ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Jepang, orang Tionghoa, orang PRC dari China. Gak ada yang kelihatan Kristus karena kita mengenakan Kristus. Tes, baru nyata kalau kamu ngerti ini, baru bisa jadi anggota tubuh Kristus. Gak mungkin kepalanya jalan sendiri, badannya jalan sendiri, anggota tubuhnya jalan sendiri. Are you hearing me? Kapan si Petrus menjadi gembala gerejanya Yesus? Waktu dia berendam di dalam Kristus. Gak tahu, engkau yang tahu aku cinta engkau apa enggak. I surrender to you.
Begitu dia berserah, dia izinkan orang ikat pinggangnya. Kemana orang itu mau dan dia gak mampu melakukan apa yang dia mau. Baru Yesus ketemu. Come, follow me. Ikutlah aku. Kamu kalau sekarang bergumul semua untuk ikut Tuhan. Jempalitan semua kamu. Kalau saya bantu orang di GGA karena jempalitan hidupnya. Kalau kamu udah hidup bersama natural seperti Yesus, mana jempalitan? Yesus gak jempalitan loh di bumi. Sebagai Allah yang pakai tubuh manusia, betul betul tidak? Alamiah, mudah sekali dia hidupnya. So are we. Tapi kamu mesti dibaptis dalam Kristus, direndam, akibatnya kamu minum air enggak? Yes, airnya air apa? Air hidup. Airnya rasanya kayak apa? Kasih, sabar, lemah lembut. So, kalau kamu enggak direndam dalam Kristus enggak bisa jadi sabar, bohong. Kamu coba pakai kekuatanmu, frustrasi kamu. Apalagi udah coba, orangnya enggak nyautnya yang benar. Kamu enggak sambut gayungnya benar. Godong gak kamu? Udah korban lo kok dia begitu? Just submerge in the presence of God. Kamu akan keluar buahnya kasih. Yesus gak menghakimi Petrus. Yesus memberikan masa depan bagi Petrus. Tundukkan kepala.